Halo, selamat siang adik-adik. Saatnya kita mau beribadah kepada Tuhan. Cici mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian. Mari masuk. Masuk hadiratnya. Tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan. Biarlah Tuhan boleh pimpin ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian, mata Tuhan melihat. Kenapa? Karena Tuhan mau melihat apa yang adik-adik lakukan, yang good atau yang bad. Yuk kita menaikkan pujian, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita masih tetap berdiri, kita mau naikkan pujian Allahku besar. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang Tuhan lakukan, ya dan amin. Kita naikkan pujian Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Nah, bagaimana Cici persembahannya diberikan? Adik-adik bisa lihat ya, bisa melalui OVO, bisa melalui transfer, atau bisa juga dikumpulkan. Nanti pada saat ibadah offline, adik-adik bisa membawa uang yang sudah dikumpulkan. Kita naikkan pujian. Thank you for the world so sweet. Thank you for the world so sweet, yum yum. Thank you for the food we eat, yum yum. Thank you for the birthday, sing-a-ling-a-ling. Thank you God for everything, amin. Nah, kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima
Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada Papa, Mama. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Cici Hela ada pengumuman. Jangan lupa ya, setiap hari Minggu jam berapa? Jam 1 siang kita ada ibadah. Cici kalau bobo gimana? Kalau nggak bisa gimana? Adik-adik minta papi mami usahakan jam 1 siang kita bisa on time ibadah. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian, cari dahulu kerajaan Allah. Karena dengan mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Kita mau berdoa dengan sikap yang baik. Kita mau lipat tangannya dan kita mau tutup matanya. Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan puji-pujian. Kami percaya Tuhan ada di tengah kami. Berkati Tuhan Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Juga berkati kami semua agar boleh duduk diam mendengar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Lipat tangan dan tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang baik ya. Nah, ini adalah Yusuf. Apa? Dia adalah Yusuf. Yusuf
dikasih baju yang indah oleh ayahnya. Lihat, bajunya warna-warni ya adik-adik. Bagus nggak? Bagus. Tapi lihat saudara-saudaranya Yusuf, kakak-kakaknya ini loh. Mukanya senang nggak? Lihat. Mukanya happy nggak? Mukanya senyum nggak? Enggak ya. Tapi kakaknya ini mukanya angry. Mukanya marah. Mukanya itu nggak suka. Cembetut. Tuh lihat tuh muka kakak-kakaknya itu. Karena apa? Karena kakaknya itu nggak suka sama Yusuf. Karena papanya sayang kepada Yusuf. Sedangkan kokonya itu, kakak-kakaknya itu nggak mau ya Yusuf itu disayang. Tapi apa yang dilakukan koko-kokonya? Karena koko-kokonya nggak suka sama Yusuf. Karena koko-kokonya nggak sayang sama Yusuf. Apa yang dilakukan koko-kokonya? Yusuf pun mau dimasukkan ke dalam sumur. Sumur yang gelap. Siapa yang berani di tempat gelap sendirian? Pasti maunya ditemani ya sama mama. Nah, Yusuf pun demikian. Yusuf juga enggak mau ditaruh sama koko-kokonya di tempat sumur yang gelap ini. Jangan koko, jangan masukkan aku. Tapi kokonya pun enggak mau dengerin. Yusuf mau dimasukkan ke dalam sumur yang gelap ini. Sumurnya enggak ada airnya ya adik-adik. Tapi sumurnya tuh dalam gelap. Yusuf nggak bisa manjat, nggak bisa dia menolong dirinya sendiri untuk keluar dari sumur. Harus ada yang tolong. Lalu jubahnya pun diambil sama koko-kokonya. Lihat, jubahnya Yusuf yang bagus ini sama kokonya diambil, dilepasi. Ya, lalu Yusuf pun akhirnya dimasukkan ke dalam sumur yang dalam itu yang gelap. Lalu kokonya berpikir, aduh, lebih baik kita jual saja Yusuf. Kepada siapa? Kepada orang yang lewat. Orang yang lewat ini kepada orang yang lewat ini mau ke Mesir. Kokonya pun mau menjualkan Yusuf kepada orang yang Mesir ini. Lalu orang Mesir ini memberikan uang kepada kokonya ya. Karena apa? Karena mereka sudah menjual Yusuf. Sedih nggak Yusuf dijual kepada orang yang nggak dikenal? Nggak bisa lihat lagi papanya, nggak bisa lihat lagi kokonya ke tempat yang jauh. Sedih nggak? Pasti sedih ya. Yusuf dijual sama koko-kokonya. Nggak jadi dibunuh, tapi Yusuf dijual sama koko-kokonya. Lalu kokonya pun mengambil uang itu dan memberikan Yusuf kepada orang itu untuk dibawa ke Mesir. Kokonya pulang, lalu kokonya bilang kepada papanya, Yusuf sudah dimakan binatang buas, papa, ini bajunya penuh dengan darah. Padahal kokonya berbohong, itu bukan darah Yusuf, tetapi itu adalah darah binatang. Kokonya celupin baju itu ke dalam darah binatang. Papanya percaya enggak kalau kokonya bohong? Percaya. Kokonya sudah melakukan yang bad. Kokonya sudah menjual Yusuf, sudah jahat kepada Yusuf. Kokonya pun bohong kepada papanya. Boleh enggak berbohong? Tidak boleh. Tapi kokonya ini berbohong kepada papanya. Bilang kalau Yusuf sudah dimakan binatang buas. Yusuf sudah meninggal. Lalu papanya sedih nggak? Sedih ya, papanya menangis. Mendengar kabar ini, papanya sedih sekali. Papanya, aduh Yusuf, anakku yang kusayang. Mengapa engkau meninggalkan aku Yusuf? Kenapa engkau cepat meninggal? Papanya pun sedih ya. Lalu akhirnya Yusuf sampai di Mesir, tapi Yusuf tidak sendirian.
Karena Allah beserta dengan Yusuf. Allah selalu menyertai Yusuf kemanapun Yusuf pergi. Walaupun Yusuf dijual, Yusuf tetap Allah sertai. Yusuf pun dipercaya di Mesir. Dia melayani raja. Raja memberikan seisi rumahnya, seisi istananya. Raja memberikan kuasa. Tapi ada satu hal yang raja bilang, jangan sentuh istri raja ya. Yusuf sentuh enggak. Tetapi istri raja pun melakukan yang bad. Apa adik-adik? Melakukan yang bad. Istri raja berbohong kepada raja. Dia bilang kepada Yusuf, kepada raja, kalau Yusuf sudah melakukan yang bad, ya katanya. Padahal Yusuf tidak melakukan yang bad. Lihat, ya, dia bilang kepada raja, Raja, Yusuf sudah melakukan yang bad kepadaku. Yusuf bilang, tidak, aku tidak, katanya. Tapi raja percaya kepada wanita ini. Wanita ini berbohong ya kepada raja. Lalu Yusuf bisa berbuat apa? Yusuf tidak bisa berbuat apa-apa. Yusuf hanya berserah kepada Tuhan. Yusuf percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Walaupun wanita ini berbohong melakukan yang bad dan raja menghukum Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, tapi Yusuf percaya bahwa Tuhan tetap menyertainya. Tuhan tetap bersama dengan Yusuf. Enakkah di dalam penjara? Tidak ya. Tidak enak di dalam penjara. Karena di dalam penjara kita nggak bisa pergi ke mall, kita nggak bisa jalan-jalan. Nah, penjara itu ya cuma di satu ruangan aja. Tetapi Yusuf pun disukai sama semua orang di dalam penjara. Karena Yusuf melakukan yang good. Lalu ada 2 orang yang dulu dipercaya sama raja. Ya, dan 2 orang ini pun bermimpi. Dan Yusuf mengartikan mimpi itu. Lalu suatu hari, Raja Mesir ini, Raja Firaun ini bermimpi. Dia mimpi, tapi dia tidak bisa mengerti arti mimpi itu. Dia nggak tahu mimpinya itu apa sih ya? Ada nggak ya yang tahu mimpi ini? Ayo panggil semua orang-orang yang bisa mengartikan mimpi. Lalu juru minum ini ingat ya, dia bilang sama raja. Raja, juru minum ini bilang, ada yang tahu raja, siapa yang bisa mengartikan mimpi kamu? Dia teringat kepada Yusuf yang di penjara. Lalu dia menceritakan waktu dia di penjara. Lalu dia berkata kepada raja. Raja bilang apa? Panggil Yusuf, keluarkan dia dari penjara. Lalu Yusuf pun dipanggil, Yusuf dimandikan dengan pakaian yang bersih. Dan dia pun menghadap raja. Raja masih nggak bisa tidur. Raja masih pusing. Lalu Yusuf bilang, ayo raja, katakanlah mimpi kamu itu. Lalu raja mengatakan semua mimpinya, menceritakan semua mimpinya. Lalu Yusuf pun mengartikan mimpi-mimpi itu. Dia bilang, Allah menyertai aku. Allah tahu apa mimpi itu. Dia bilang, Yusuf pun akhirnya memahami makna mimpi itu. Dan Yusuf pun menceritakan kepada raja bahwa ada 7 tahun kelaparan dan ada 7 tahun kelimpahan. Raja bilang, baiklah Yusuf, aku akan memerintahkan engkau menjadi pemimpin atas Mesir untuk menangani mimpiku ini. Lalu Yusuf pun diberikan kuasa kepada raja dan dia pun menyuruh orang-orang Mesir untuk mengumpulkan banyak-banyak makanan selama 7, berapa adik-adik? 7 tahun kelimpahan. Artinya banyak makanan. Ya, sampai kenyang orang-orang makan, saking banyaknya makanan. Tapi Yusuf mengumpulkan makanan itu, mengumpulkan gandum, padi-padi, beras, semua dikumpulkan sama Yusuf makanan. Selama berapa lama adik-adik?
itu 7 tahun. Orang-orang Mesir pun mengikuti apa yang Yusuf sarankan. Orang-orang Mesir pun rajin mengumpulkan makanan. Lalu datanglah 7 tahun kelaparan. Semua orang-orang Mesir kelaparan. Mereka membeli makanan. Mereka datang kepada Yusuf. Mereka menukarkan segala yang mereka punya, baik binatang, baik uang, baik apapun, supaya mereka bisa makan. Begitu pula dengan keluarga Yusuf. Koko-kokonya pun juga kelaparan. Mereka datang ke Mesir. Mereka menemui Yusuf. Mereka mau meminta makanan kepada Yusuf. Mereka mau membeli makanan. Kokonya tahu nggak kalau ini adalah Yusuf? Nggak tahu ya. Tapi Yusuf tahu nggak kalau ini adalah kokonya? Tahu. Yusuf tahu kalau ini ada kokonya. Tapi waktu Yusuf bilang kepada koko-kokonya, "Koko, ini aku. Jangan takut, ini aku," katanya. Lalu koko-kokonya pun senang karena Yusuf tidak melakukan yang bad, tapi Yusuf melakukan yang good. Koko-kokonya minta maaf kepada Yusuf. Lalu Yusuf pun mengampuni kesalahan koko-kokonya. Dan Yusuf bilang bahwa Allah menyertai dia. Allah lah yang membuat Yusuf menjadi seorang pemimpin di Mesir. Dan Allah pun yang memakai Yusuf untuk menyelamatkan seluruh keluarganya dari 7 tahun kelaparan. Kokonya senang lihat adik-adik. Muka kokonya begitu bahagia. Dan Yusuf pun senang. Yusuf bilang, Allah berkuasa melakukan segala sesuatu. Allah tidak membiarkan aku sendirian. Allah memakai Yusuf untuk menolong keluarga Yusuf, untuk menolong bangsa Israel dari kelaparan, untuk menolong orang-orang Mesir. Walaupun begitu, kokonya mau mencelakakan, tapi Tuhan mendatangkan kebaikan dari apa yang kokonya lakukan. Nah, adik-adik, apa sih yang mau Cici Hela sampaikan dalam cerita ini? Nah, kita mau belajar ya, bagaimana bahwa Allah itu, bahwa Tuhan Yesus pun mau mati di kayu salib. Dia pun mau bersusah payah. Dia mau menderita melebihi Yusuf. Dia dicaci maki. Dia disalibkan. Ya. Untuk siapa? Untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Untuk menyelamatkan adik-adik. Untuk menyelamatkan papa mama. Kalau Yusuf dipakai Tuhan menyelamatkan keluarganya dari 7 tahun kelaparan, tetapi Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita orang yang berdosa. Tuhan Yesus menyayangi adik-adik. Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Makanya Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, menebus dosa kesalahan kita. Nah, adik-adik, Cici Hela ada ayat hafalan, yaitu di Mazmur 30 ayat 11b. Tuhan, jadilah penolongku. Apa? Tuhan, jadilah penolongku. Belajar ya sama papi mami ya. Di rumah kita mau ingat selalu, Tuhan, jadilah penolongku. Seperti Tuhan menolong Yusuf, Tuhan Yesus menyelamatkan kita, dan Tuhan Yesus mau menolong kita. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Terima kasih Tuhan sudah menjadi penolong kami, menyelamatkan kami dari dosa, dan membawa kami kepada keselamatan. Terima kasih Tuhan.
untuk anugerah-Mu. Biarlah kami boleh selalu melakukan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.